Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang masih di materi di tingkat SMP dan juga MTS. Akan tetapi sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materinya pada kesempatan kali ini. Ya, materi kita pada kesempatan kali ini berkenaan dengan fertilisasi dan kehamilan. Materi ini adalah materi pembahasan yang ada di tingkat SMP atau MTS di kelas 9, yang mana pembahasan ini masuk dalam pembahasan tentang, sistem reproduksi, ya, sistem reproduksi. Oke, langsung saja kita bahas materi dan penjelasan dari, sistem fertilisasi dan juga kehamilan. Apakah yang dimaksud dengan fertilisasi? Nah, fertilisasi itu adalah perkawinan atau proses pembuahan sel telur atau ovum oleh sperma yang ditandai adanya peleburan atau penyatuan inti kedua sel gamet. Jadi yang dikatakan dengan fertilisasi adalah proses pembuahan sel telur atau ovum oleh sel sperma yang ditandai adanya peleburan atau penyatuan inti kedua sel gamet. Fertilisasi itu terjadi di tuba falopi. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai siklus menstruasi, jadi pada saat proses ada yang namanya proses ovulasi. Ovulasi itu adalah pelepasan sel telur. Jadi ketika sel telur itu sudah matang, maka dia dilepaskan. Ketika dilepaskan, melewati saluran yang disebut dengan tuba falopi. Maka pada saat sel sperma masuk, disinilah terjadi proses fertilisasi. Setelah terjadi fertilisasi, lalu terjadi eh, penanaman atau implantasi yang disebut dengan kehamilan. Nanti kita akan bahas lebih jauh, penjelasannya lebih jelas pada video ini. Jadi, secara intinya sekarang bahwa yang dikatakan fertilisasi atau perkawinan adalah proses pembuahan sel telur. Jadi sel telurnya dibuahi oleh sel sperma yang ditandai adanya peleburan atau penyatuan inti kedua sel gamet. Jadi konsepnya di sini adalah penyatuan inti dari sel gamet. Yang mana inti itu ada di bagian kepalanya ini, lalu bersatu dengan sel telur. Nah, itu konsep utamanya yang harus kita pahami. Dan terjadi di tuba falopi. Terjadi di tuba falopi. Bagaimana terjadinya proses fertilisasi? Diawali atau fertilisasi itu diawali dengan masuknya sel sperma menuju sel telur, di mana oosit akan mengeluarkan hormon atau hormonnya itu dikenal dengan hormon fertilizin, yang mana berfungsi untuk satu, mengaktifkan sel sperma agar dapat bergerak cepat. Lalu yang kedua, menarik sel sperma secara kemotaksis positif. Yang disebut dengan kemotaksis itu adalah kemo itu kimia, taksis itu adalah gerak taksis. Maka kemotaksis adalah gerak yang diakibatkan atau gerak taksis yang diakibatkan adanya rangsangan zat kimia. Sementara positif itu berarti mendekati. Jadi ketika dia masuk, di sini mengeluarkan sinyal. Nah, ketika selnya masuk, ini bisa berenang karena ada ekornya. Jadi ketika dia masuk, ini selnya ini berenang, ya berenang di dalam sini. Nah, ketika dia berenang, ini sel telur ini mengeluarkan sinyal, ya, mengeluarkan sinyal di sini. Wah, aku di sini gitu ya. Jadi dia mengeluarkan sinyal. Sinyalnya itu apa? Sinyalnya itu adalah hormon yang dikenal dengan hormon fertilizin, sehingga sel sperma itu tahu di mana letak sel telur karena ada yang menuntunnya, ada yang menariknya, yaitu ada hormon fertilizin yang berfungsi untuk mengaktifkan sperma agar bisa bergerak cepat.
Ya karena sel sperma itu ada umurnya ya, ada umurnya. Jadi dalam jangka waktu berapa hari kalau dia tidak bisa membuahi dia akan mati sehingga dia perlu sehingga hormon ini berfungsi untuk mempercepat geraknya supaya berenangnya lebih kencang. Aku di sini gitu kan. Jadi dia nggak perlu nyari-nyari gitu kan karena ada yang sinyalnya gitu. Lalu menarik sel sperma secara kemotaksis, berarti dia memberitahu letaknya gitu kan. Jadi menarik atau mengarahkan geraknya secara kemotaksis. Kemotaksis itu gerakan yang diberi rangsangan kimia. Kemo itu kimia secara positif artinya mendekati. Yang mana gerakannya ini nanti akan mendekati sel telur. Lalu mengumpulkan sel sperma di sekeliling oosit sekunder. Jadi fungsi lainnya yaitu mengumpulkan sel sperma di dinding oosit sekunder. Nah, seperti ini adalah dinding oosit sekunder. Nanti dikumpulkan, ya, dikumpulkan semua di sini. Nah, itu adalah fungsi dari enzim tadi. Lalu kemudian untuk membuahi sel telur, sel sperma harus menembus korona radiata dan zona pellucida atau pembungkus oosit sekunder. Agar sel sperma dapat menembus lapisan korona radiata dan zona pellucida, sel sperma menghasilkan enzim, yaitu yang pertama ada hyaluronidase yang mana berfungsi untuk melarutkan senyawa hyaluronoid pada korona radiata. Lalu ada akrosin yang menghancurkan glukoprotein. Glukoprotein itu adalah lapisan gluko itu gula, protein ya proteinnya. Glukoprotein, protein dan gula pada zona pellucida. Lalu ada antifertilizin. Nah, kalau kita tahu tadi bahwa sel telur itu mengeluarkan enzim yang namanya enzim fertilizin. Agar sel ini bisa masuk ke dalam sel telur atau bisa melekat pada oosit primer, maka dia perlu hormon yang bisa mengatasi atau melawan fertilizin itu. Maka dia mengeluarkan juga enzim yang namanya antifertilizin atau antigen oosit sekunder sehingga sel sperma bisa melekat pada oosit primer ya. Karena oosit tadi mengeluarkan hormon fertilizin, maka sperma juga mengeluarkan hormon lain yang bisa mengatasi atau melawan dari si uh, enzim fertilizin tadi namanya antifertilizin. Ya, kalau tidak ada itu tidak bisa melekat. Nah, setelah sel telur dibuahi oleh satu sel sperma, sel telur akan mengeluarkan senyawa tertentu menuju zona pellucida yang menyebabkan zona pellucida mengeras dan tidak dapat ditembus lagi oleh sel sperma lainnya. Sehingga nanti ketika ada satu yang masuk, maka zona pellucida tadi akan mengeras ya. Ibaratnya mana tangan saya nggak kelihatan. Ya ibaratnya ini adalah lapisannya ya. Jadi kalau ada lapisannya dia langsung mengeras menutup. Ya, langsung menutup. Ya dia langsung menutup. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini gambarnya. Ini kan di sini ada kumpulan ya, kumpulan dari sel tadi. Kemudian ketika sudah ada yang masuk, gitu ya, masuk ini ya, berhasil ditembus ini, masuk. Nah, ini zona pellucida ini ya, zona pellucida ini akan mengeras, mengeras gitu, sehingga tidak ada yang bisa masuk. Ibaratnya pintunya ditutup gitu. Ya, pintunya ditutup. Nah, ini namanya corona radiata, ini namanya zona pellucida nih. Yang biru ini namanya zona pellucida. Nah, jadi ketika ada sel sperma yang sudah masuk ini, maka zona pellucida ini akan mengeras, seperti tiba-tiba menutup, sehingga dia tidak bisa masuk lagi yang lain. Jadi tidak mungkin dalam satu sel telur itu dibuahi oleh dua sel sperma. Karena ketika ada yang masuk, maka dia akan menutup. Nah, akan menutup sehingga yang lain ini lama-lama akan mati. Nah, jadi lama-lama akan mati. Yang benar itu adalah jika yang terjadi itu dua sel telur dibuahi dua sel sperma, itu yang benar. Ya, atau satu sel telur yang sudah dibuahi membelah. Nah, itu betul. Nanti jadinya kembar. Ya, jadinya kembar. Jadi ada yang namanya kembar identik. Kembar identik itu yang terdiri dari satu sel telur yang sudah dibuahi kemudian membelah menjadi dua sehingga nanti sama percis ya, kembarnya sama percis. Nah, itu namanya identik. Ada juga kembar yang
non identik atau tidak identik yang terjadi apabila dia berasal dari 2 sel telur dan 2 sel telurnya tadi dua-dua dibuahi oleh 1 sel sperma. Maka terjadilah kembar yang tidak identik. Artinya kembar bisa jadi tidak mirip. Ya, bisa jadi tidak mirip. Ya, gitu seperti itu. Jadi tidak mungkin dalam 1 sel telur itu dibuahi lebih dari 1 sel sperma karena dia ketika ada yang masuk maka zona pelusidanya ini akan menutup atau mengeras sehingga ini akan mati, tidak bisa masuk. Itu ya. Nah, ketika dia sel ini tadi masuk, inti selnya tadi masuk, ya kemudian inti sel tadi bergabung ya, atau menyatu dengan sel telur, maka terjadilah yang dikenal dengan proses pembuahan. Gitu ya. Nah, bagaimana jika setelah terjadi pembuahan atau jika sudah sel telurnya tadi sudah dibuahi atau sel sperma dan sel telurnya tadi sudah menyatu, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah dibuahi zigot atau 2N. 2N ini berarti kromosomnya itu diploid. Jadi dia telah mengandung karena tadi telah terjadi penggabungan antara miliknya ayah dan ibu, maka separuh ibu separuh ayah gitu kan. Nah, jadi zigot ini 2N itu artinya telah terjadi penggabungan dua sel. Kemudian zigot tadi, jadi karena di sini dia masih disebut dengan zigot. Jadi setelah dibuahi itu masih disebut dengan zigot. Zigot itu bakal dari embrio atau ya zigot. Jadi masih zigot dia namanya. Belum disebut embrio. Belum jadi bayi seperti itu. Jadi masih zigot, calon bayi, calon embrio. Jadi setelah dibuahi zigot, jadi namanya di sini masih zigot, bergerak menuju oviduk dan sambil membelah secara mitosis. Fasenya disebut fase morula. Jadi setelah dibuahi, nanti dia berjalan melewati oviduk. Ya. Nah di sini kan dia tuba voluvinya di sini. Tuba voluvinya di sini. Nah, di sini dia terjadi pembuahan. Ketika di sini terjadi pembuahan, dia berjalan yang melalui oviduk. Nah, sambil berjalan dia mengalami proses mengalami proses pembelahan. Nah, pembelahannya itu dari satu sel membelah menjadi dua sel menjadi 4, ya 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan istilah fase morula. Jadi sambil dia berjalan ke sini, ya ini kan dia pertama sel telurnya dilepas, kemudian sampai di sini dia berhasil dibuahi. Ketika dia dibuahi sampai sini dia berjalan. Nah, dia berjalan. Sambil berjalan dia membelah. Nah, membelah dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel dan seterusnya. Dia terus membelah. Nah, proses pembelahan ini disebut dengan fase morula. Fase morula menghasilkan blastosit. Nah, jadi sampai dia membelah sampai dalam satu tahap menjadi yang namanya blastosit. Fasenya dari morula ke blastosit itu disebut dengan blastula. Ya, fasenya disebut dengan blastula. Kurang lebih 5 hari setelah fertilisasi, blastosit akan menempel pada endometrium dan prosesnya dinamakan implantasi. Implantasi ini menyebabkan adanya kehamilan atau gestasi. Jadi setelah dia jalan sampai sini, setelah dia membelah, kemudian karena dia dibuahi atau sel telurnya dibuahi, maka sel telur tadi akan menempel di endometrium. Endometrium itu apa? Dinding rahim. Dengan adanya proses penempelan ini itu disebut dengan istilah implantasi. Ya, jadi tak heran biasanya kalau ditandai dengan munculnya sedikit bercak, ya bercak-bercak atau flek-flek. Nah, flek itu diakibatkan karena proses implantasi atau penanaman. Jadi ini masuk ke sini, menempel. Nah, ini kan biasanya ada yang disertai dengan ditandai dengan adanya flek, ya. Seperti mau menstruasi tapi sedikit. Nah, itu biasanya flek itu diakibatkan oleh implantasi. Nah, ketika terjadi proses implantasi ini, inilah terjadi yang dikatakan proses kehamilan. Kalau dia tidak dibuahi sampai sini, tidak dibuahi, maka ini akan gugur.
maka terjadilah proses menstruasi. Akan tetapi karena tadi di sini terjadi proses pembuahan, maka zigotnya tadi membelah menjadi tahap morula tadi, lalu kemudian menempel. Proses menempel inilah yang disebut dengan implantasi yang menandai awal terjadinya kehamilan. Lanjutnya, setelah fase blastula, zigot akan berkembang menjadi gastrula. Kita lihat ini zigotnya 1 berkembang menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Sampai sini jadi morula. Ya. Iya. 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 kalau tidak salah seperti itu ya. Kemudian menjadi blastula tadi, sampai sini dia menempel. Nah, blastula tadi dia menempel. Kemudian dari blastula nanti akan berkembang menjadi gastrula. Ini namanya gastrula. Ya, ini namanya gastrula. Yang mana pada fase gastrula ini akan terbentuk 3 lapisan. Ada lapisan luar atau ektoderm, ada lapisan dalam atau endoderm, dan juga ada lapisan tengah atau mesoderm. Nah, ini ektoderm, endoderm, mesoderm. Ya, terbagi menjadi 3 lapisan, ada ektoderm, endoderm, dan juga mesoderm. Jadi dari blastula ini nanti akan membentuk gastrula, yang mana gastrula nanti akan memiliki 3 lapisan, yaitu ada ektoderm, endoderm ini di dalam, ektoderm ini di luar, mesoderm di tengah. Dan dalam kemudian nanti lapisan-lapisan ini akan berkembang membentuk organ. Nah, proses pembentukan organ itu disebut dengan organogenesis. Organ genesis kejadian atau pembentukan. Jadi lapisan-lapisan ini ya, lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam ini akan membentuk organ-organ tubuh. Yang mana lapisan luar, ya bagian lapisan luar ini atau ektoderma ini akan menjadi kulit, hidung, mata, dan sistem saraf. Lalu pada lapisan dalam atau endoderm, nah endoderm mana? Ini endoderm. Ya, bagian endoderm ini akan menjadi organ-organ pencernaan dan pernapasan, serta di bagian lapisan tengah atau mesoderm, ya ini mesoderm, nih yang ada tandanya mesoderm, ini akan membentuk tulang, peritoneum otot, pembuluh darah, jantung, ginjal, limpa, kelenjar kelamin, dan juga jaringan ikat. Nah, jadi saya ulangi, fasenya dari zigot ini berarti dia sudah dibuahi, membelah menjadi 2, membelah menjadi 4, menjadi 8, seterusnya sampai di blastula. Dari blastula terjadi implantasi atau penanaman, maka dimulailah terjadinya awal kehamilan. Setelah itu dari blastula akan berkembang menjadi gastrula, yang mana di gastrula nanti akan terbentuk 3 lapisan. Ada lapisan luar, dalam, dan tengah. Lapisan luar akan menjadi kulit, hidung, mata, dan sistem saraf. Lapisan dalam akan menjadi organ pencernaan dan pernapasan. Serta lapisan tengah akan menjadi tulang, peritoneum otot, pembuluh darah, jantung, ginjal, limpa, kelenjar kelamin, dan jaringan ikat. Nah, setelah minggu ke-8, embrio akan membentuk organ. Embrio tersebut dinamakan janin atau fetus. Jadi kalau dia sudah terbentuk organ, nah tahapannya gini. Ini saat telur dibuahi, kemudian atau terjadi fertilisasi, setelah dibuahi disebut dengan zigot, setelah mengalami pembelahan dan tertanam di dinding rahim disebut endometrium. Setelah terbentuk organ disebut janin. Jadi jangan sampai salah nyebutnya ya. Jadi zigot itu ketika setelah dibuahi, embrio ketika dia sudah mengalami pembelahan dan telah tertanam di dinding rahim. Lalu ada yang namanya fetus. Fetus itu kalau dia sudah mengalami pembentukan organ, fetus atau janin. Setelah minggu ke-8, berarti minggu ke-8 itu berarti 2 bulan 2 bulan lebih. Ya 9 minggu. Minggu ke-8 berarti sekitar 2 bulan.
Ya, sekitar 2 bulan berarti di sini. Ya, di sini sekitar di sini. Ya, antara 17 sama 18 ini terjadi proses pembentukan organ. Nah, ini adalah perkembangan janin. Ya, berarti ini sekitar ini kan 28 hari 1 bulan. Kalau ini berarti kalau 8 minggu berarti sekitar sini. Ya, 2 bulan. Ya, 40 kan 1 minggu itu kan satu bulan kan ada 4 minggu. 4 minggu. Berarti kalau 2 bulan itu kan 8 minggu. Berarti sekitar di sini. Ya, di sini terjadi proses pembentukan organ dengan pesatnya di sini. Nah, itu ya. Selain organ juga dibentuk membran ekstra embrionik yang berfungsi melindungi embrio dari berbagai tekanan dari luar serta memberi makanan bagi embrio. Nah, ini selain membentuk organ juga membentuk lapisannya. Ekstra embrionik itu adalah membran ekstra embrionik. Membran itu lapisan, ekstra embrionik itu berarti lapisan yang melindungi embrio atau melindungi embrio. Membran ekstra embrionik itu adalah membran luar yang melindungi embrio. Yang mana fungsinya adalah untuk melindungi embrio dari berbagai tekanan dari luar dan memberi makan bagi embrio. Membran embrionik, ada 4 membran embrionik pada manusia, yaitu yang pertama saccus vitellinus atau kantung telur, yang merupakan tempat pembentukan sel darah dan pembuluh darah pertama bagi embrio. Saccus vitellinus berinteraksi dengan trofoblast akan membentuk chorion. Lalu kemudian ada yang namanya chorion. Chorion merupakan membran terluar yang tumbuh melingkupi embrio. Chorion membentuk fili-chorion atau jonjo-jonjo di dalam endometrium yang berisi pembuluh darah embrio yang berhubungan dengan darah ibu. Chorion dan jaringan endometrium uterus membentuk plasenta yang merupakan pemberi nutrisi bagi embrio. Ya, jadi chorion ini nanti akan membentuk plasenta. Ini membran chorion. Namanya membran chorion. Ini plasenta. Ya, plasenta ini. Ini namanya plasenta. Nah, ini ya. Plasenta. Yang mana plasenta ini merupakan ya hubungan antara si anak itu dengan ibunya. Sehingga nanti apa yang dimakan oleh ibunya itu akan masuk melalui plasenta dan akan diberikan kepada anaknya. Begitu juga jika anaknya ini mengeluarkan zat sisa itu akan masuk ke ibunya melalui plasenta. Jadi plasenta ini merupakan organ pemberi nutrisi bagi embrio. Lalu ada amnion. Nah, ini amnion. Membran yang langsung melingkupi embrio dalam satu ruangan yang berisi cairan amnion atau kita kenal dengan istilah air ketuban. Cairan amnion ini dihasilkan dari membran amnion. Cairan ini berfungsi menjaga embrio agar dapat bergerak dengan bebas, menjaga suhu lingkungan embrio dan menjaga dari pengaruh guncangan. Jadi janin di dalam perut itu kan dia mengalami pergerakan juga. Ya, jadi dia itu berputar. Ya, jadi janin ini dia berputar. Jadi awal minggu pertama dia di sini. Ya, beberapa bulan awal, fase awal dia di atas, kemudian ke bawah, ke atas, lalu akhirnya ke bawah lagi. Jadi dia mutar. Jadi misalnya dia dari ini dia posisinya di atas gitu ya. Misalnya posisinya di atas, nanti muter ke bawah, ya, dari bawah muter ke atas, nanti terakhir ketika dia mau lahir, posisinya akan di bawah lagi. Nah, jadi bayi itu dia bisa memutar. Nah, itu biasanya
terjadi, ya bayi tadi bisa bergerak karena di dalamnya itu ada cairan ketuban yang dapat melindungi bayi pada saat janin tersebut mengalami pergerakan. Dan juga jika terjadi guncangan, misalnya ketika kita bergerak, ya orang tua bergerak, itu ibunya bergerak, kan akan terjadi guncangan ini di sini ya. Ketika berjalan atau apa terjadi guncangan. Nah, cairan inilah yang melindungi si janin agar tidak terkena guncangan atau tekanan tadi. Nah, gitu ya. Jadi dia selain berfungsi sebagai eh, tempat atau ruang gerak bagi si janin, juga amnion ini cairannya tadi berfungsi menjaga janin dari getaran, ya, dari getaran atau tekanan yang datang dari luar. Gitu ya. Jadi janin ini dia bisa bergerak berputar. Ya, jadi misalnya beberapa bulan awal dia di atas misalnya, terus di bawah, atas dan bawah lagi. Makanya kan ada kita mengenal istilah sungsang. Ya, ketika mau lahir bayinya, ternyata bayinya itu tidak berada atau janinnya itu tidak berada di posisi bawah. Nah, tidak berada di posisi bawah seperti itu. Berarti itu dikenal dengan istilah yang sungsang itu. Ya, harusnya kan kepalanya di bawah. Nah, ada juga yang dalam proses pemutarannya tidak sempurna gitu pergerakannya, sehingga pada waktu lahiran dia tidak sampai di bawah. Nah, seperti itu. Nah, janin tadi bisa bergerak bebas karena ada cairan amnion. Dan juga bayi tadi atau janin tadi bisa terlindung dari guncangan atau getaran karena ada cairan amnion. Selanjutnya ada allantois. Ya, allantois ini merupakan membran pembentuk tali pusat. Ini allantois. Di dalam allantois terdapat dua macam pembuluh darah, yaitu arteri pusar dan vena pusar. Arteri pusar mengalirkan darah dari jantung fetus atau dari jantung janin menuju ke plasenta yang mengandung sisa metabolisme dan karbon dioksida, sedangkan vena pusar mengalirkan darah dari plasenta menuju ke jantung atau fetus yang mengandung nutrisi dan oksigen. Jadi allantois ini atau tali pusar ini merupakan jalan yang menghubungkan juga antara ibu dengan si anak. Jadi melalui tali pusar ini nanti si bayi mendapatkan makanan. Begitu juga ketika si janin mau mengeluarkan zat sisa juga melewati tali pusar ini. Jadi di sini ada dua pembuluh darah, ada pembuluh darah vena sama arteri pusar. Pada pembuluh darah vena itu mengalirkan darah dari plasenta ke jantung, yang mana darah tersebut membawa nutrisi atau makanan dan juga oksigen. Sedangkan pada arteri pusar itu membawa zat sisa dari fetus ke ibunya. Nanti akan dikeluarkan bersamaan dengan ibunya. Nah, yang mana zat sisa itu berupa zat sisa metabolisme dan juga karbon dioksida. Seperti itu ya. Jadi allantois ini berfungsi untuk pengangkut sari makanan dan juga membawa zat sisa. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tahap persalinan. Persalinan atau kelahiran terjadi akibat adanya kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Dalam proses persalinan itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah pembukaan dan pemipihan serviks atau leher rahim yang diikuti dengan adanya dilatasi sempurna. Dilatasi itu berarti pergeseran atau pemutaran. Kalau kita lihat di sini, ya di sini ini serviksnya memipih sehingga terjadi pembukaan atau ya pembukaan. Sehingga di sini serviksnya bisa membuka. Lalu lihat posisinya itu kan di atas ini jadinya. Di atas nanti akan berputar. Ya akan berputar. Nah, ini kan kita lihat. Nanti dia akan berputar sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini kan apa ya? Terlentang ini. Akan berubah menjadi tengkurap seperti ini. Tengkurap. Ya, berbalik ya. Ya, jadi ini terlentang, ini berbalik seperti itu. Nah, ini kalau begini berarti dilatasinya sudah sukses. Perputarannya sudah sukses. Lalu, impulsi atau pengeluaran bayi.
Akibat adanya kontraksi yang kuat, kontraksi itu yang mendorong si bayi sehingga menyebabkan bayi mulai turun dan menuju mes. Lalu ketika dia sampai di sini, ya ini kepalanya sudah keluar, ini bisa dilahirkan. Yang tahap keempat, tahap ketiga yaitu keluarnya bayi berbelah senta, ini persentanya. Nanti ini bisa dipotong, ya dipotong. Hormon-hormon yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama ada hormon relaksin. Hormon relaksin adalah hormon yang berfungsi untuk melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul saat melahirkan. Lalu ada juga hormon estrogen yang berfungsi menurunkan hormon progesteron hingga kontraksi pada dinding rahim dapat terjadi. Lalu ada hormon prostaglandin yang mana berfungsi untuk meningkatkan kontraksi dinding rahim. Lalu ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin yang berfungsi untuk meningkatkan kontraksi dinding rahim. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.